Di penghujung tahun 2025, Advan kembali merilis smartphone terbaru mereka yaitu Advan Matcha. Nama Matcha diambil dari filosofi minuman matcha yang membawa energi, fokus, dan ketenangan. Ponsel ini dirancang agar bisa menemani aktivitas sehari-hari dengan penuh energi dan fokus tanpa mengorbankan kenyamanan dan gaya hidup penggunanya. Nah, bagi sobat yang ingin membeli smartphone ini, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan Advan Matcha yang sudah admin rangkum. Di sektor dapur pacu, Advan Matcha ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7060 berfabrikasi 6 nanometer. Chipset ini punya kecepatan hingga 2,6 GHz. Menariknya, ponsel ini menggunakan GPU dari Imagination Technologies, bukan GPU Mali. Pilihan ini memberi pendekatan berbeda dalam pengolahan grafis, dengan efisiensi yang lebih optimal untuk rendering visual. Jenis RAM yang digunakan yaitu LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Standar memori ini biasanya hanya ditemui di ponsel flagship, berkat penggunaan RAM dan memori yang lebih kencang. Sistem ponsel ini pun dapat berjalan lebih mulus, instalasi aplikasi besar lebih cepat, dan waktu loading saat membuka game berat jadi jauh lebih singkat. Berdasarkan tes Antutu dari channel YouTube Review Gadget, ponsel ini mampu meraih skor di kisaran 480 ribuan poin. Angka ini menegaskan bahwa performanya bukan sekedar teori. Untuk game kompetitif seperti Mobile Legends, ponsel ini sanggup menjalankan game tersebut dengan stabil di pengaturan grafis super dengan frame rate rata-rata di angka 87 fps. Advan Matcha hadir dengan bodi slim dan bobot yang ringan. Ketebalannya hanya 7,2 mm dengan bobot 173 gram. Berkat desain yang kompak, ponsel ini terasa sangat nyaman digunakan, bahkan dengan satu tangan. Aktivitas seperti scrolling media sosial dalam waktu lama bisa dilakukan tanpa membuat pergelangan tangan cepat pegal. Selain itu, ponsel ini praktis untuk dibawa kemana-mana karena mudah masuk ke saku celana tanpa terasa mengganjal. Di bagian layar, Advan Matcha menggunakan panel AMOLED yang dapat menampilkan warna hitam pekat dan warna lain yang lebih hidup. Dengan begitu, menonton video atau main game terasa lebih memanjakan mata. Layar ponsel ini berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan mendukung refresh rate 120 Hz. Berkat refresh rate tinggi, pergerakan layarnya terasa sangat mulus. Soal visibilitas, layar ponsel ini mendukung tingkat kecerahan hingga 1000 nits, sehingga tampilan tetap jelas dan nyaman dilihat meski digunakan di bawah sinar matahari langsung. Di sektor fotografi, Advan Matcha dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX752. Sensor ini dikenal punya karakter warna natural dan dynamic range yang cukup luas. Hasil fotonya mampu menangkap detail dengan baik di kondisi cahaya terang maupun minim cahaya. Yang menarik, kamera ponsel ini sudah mendukung mode RAW. Selain itu, perekaman videonya juga mencapai resolusi 2K dengan dukungan stabilisasi elektronik. Buat kebutuhan dokumentasi harian sampai konten sederhana, kemampuan kamera ini terbilang solid di kelas harganya. Advan Matcha sudah dibekali konektivitas yang terbilang lengkap. Ponsel ini mendukung jaringan 5G dan Wi-Fi 6 yang membuat koneksi internet kencang dan stabil untuk aktivitas online harian. Fitur penting lain yang hadir adalah NFC untuk kemudahan transaksi non-tunai. Selain itu, ponsel ini juga dibekali sensor giroskop hardware. Sensor ini sangat berguna banget saat bermain game FPS seperti PUBG Mobile. Sebagai pelengkap, Advan juga menyematkan infrared blaster. Tak cuma itu, sensor-sensor lain yang dibawa juga tergolong lengkap, mulai dari akselerometer, proximity, kompas, hingga ambient light sensor. Paket penjualan Advan Matcha terbilang lengkap. Saat membeli ponsel ini, pengguna tidak perlu lagi memikirkan beli charger terpisah atau mencari aksesori lain. Di dalam kotak penjualannya, sudah ada kepala charger 33 watt. Selain itu, ada juga casing bawaan lengkap dengan kabel USB Type-C. Aksesori lain seperti SIM ejector, buku panduan, dan kartu garansi pun tentu tidak ketinggalan. Advan Matcha menjalankan sistem operasi Android 15 dengan tampilan yang bersih dan terasa ringan. Sayangnya, keunggulan ini belum diiringi dengan kejelasan soal dukungan pembaruan software. Belum ada informasi resmi mengenai berapa kali ponsel ini akan menerima pembaruan sistem operasi dan pemeliharaan keamanan. Hal ini membuat masa depan software ponsel ini masih menjadi tanda tanya.
Walaupun sensor kamera Advan Maca terbilang oke, tapi sayang ponsel ini tidak dibekali kamera ultrawide. Dengan begitu, foto pemandangan luas jadi kurang praktis karena mengandalkan sudut pandang kamera utama saja. Kamera depannya juga masih tergolong standar dengan resolusi 8 megapiksel. Hasil swafoto cenderung kurang tajam, terutama di kondisi minim cahaya. Kekurangan terakhir dari Advan Maca ada di sektor daya. Ponsel ini hanya dibekali baterai 5000 mAh. Sebenarnya kapasitas baterainya tidak bisa dibilang jelek. Namun melihat tren saat ini, baterai 5000 mAh bukan lagi nilai jual utama. Oleh karena itu, sektor daya menjadi kekurangan. Setelah tahu kelebihan dan kekurangan dari Advan Maca, maka sobat bisa memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Kedai Kopi.